Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Live IGTV Sekolah Energi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sekarang kita akan melakukan bahas artikel pendidikan, dan ini seri yang kedua setelah minggu kemarin seri yang pertama. Di saluran Live IGTV kita sudah ada materi atau narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Haji Ahmad Irfan, MS PDI. Beliau ini lahir di Jakarta 31 Oktober 1984. Pendidikan formalnya S1 Bahasa Sastra Arab di UIN Jakarta. Berarti luar biasa ini. Saya kayaknya ini bukan hanya sebagai dosen ya, tapi kiai juga ini. Pak Irfan ini. Enggak, cuma guru Iqra aja di rumah. Gitu. Iya. Kemudian S2 Pendidikan Islam di UIJ, kemudian S3 Pendidikan Islam di UIN Bandung, dan pendidikan non formalnya ini juga luar biasa, Course Multicultural and Methodology in Adelaide University di Australia. Mudah-mudahan nanti bersama Sekolah Energi kita bisa melakukan course juga ya. Amin, amin. Kemudian Kampusnya Prof Muhyiddin ya, iya. di Tarim Hadramaut, tentunya di Yaman. Kemudian aktivitas saat ini dosen Universitas Esa Unggul, kemudian founder lembaga studi Islam Al-Aufiyah, kemudian pegiat budaya Betawi. Orang Betawi asli, Bang? Orang Betawi kayaknya Betawi sih. Kalau Betawi asli kayaknya nggak ada Betawi asli itu. Karena Betawi juga campuran. Oh iya. Iya. Oke. Kemudian tim penilai buku agama dan keagamaan Kemenak. Dan ini hanya CV yang sebagian ya, tentunya kegiatan-kegiatan beliau yang lainnya banyak sekali, dan prestasi-prestasi ini juga banyak sekali, hanya tidak dicantumkan di CV. Oke, Bang Irfan ya saya panggilnya. Ya, panggil Bang aja lah. Biar lebih akrab, biar tambah akrab gitu. Gimana? Bang Biar Irfan tambah aja. akrab. Pakai Bang aja. Ya. Oke, Bang. Kita akan membahas ini artikel Abang yang dipublish di Universitas Esa Unggul yang berjudul Penguatan Konsep Akhlak Berbisnis dalam Pendampingan Virtual UMKM Kreatif bagi Peserta Didik Kesetaraan. Oke, Bang. Sebelum saya memulai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, saya akan mempersilahkan Abang untuk menyampaikan dua patah kata berkaitan dengan penelitian Abang ini yang kemudian sudah dipublish. Silakan, Bang. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama saya hormati host kita pada siang kali ini, Abang Dr. Tajuddin Zuhri. Ya, alhamdulillah bisa bertatap maya kita pada siang kali ini. Ini pertemuan pertama dan pertama juga tatap maya. Sebelumnya kita komunikasi melalui WA, gitu ya. Mudah-mudahan ya, satu saat kita bisa bertatap muka sehingga makin lebih kenal lagi, makin bisa lebih mempererat silaturahmi. Kemudian yang saya hormati juga rekan kita Bapak Dr. Rahmatullah. Saya melihat tadi beliau juga ikut join bersama kita. Inspirator kita ini beliau nih, Bang Rahmatullah nih, dengan semangatnya yang begitu tinggi dalam berjuang ya melalui pendidikan, lebih khusus diimplementasikan di sekolah energi. Dan rekan-rekan yang hadir pada siang kali ini di waktu weekend, di minggu siang santai dengan keluarga, ya santai dengan sanak family, kita isi dengan ngobrol santai juga ya. Biasanya jam 1 ini ba'da zuhur jam-jamnya tidur nih, Bang. Ya. Iya, jam-jamnya tidur. Tapi kita ngobrol di sini tentang pendidikan. Terkait dengan tema ataupun bahasan yang kita akan diskusikan secara santai pada siang hari ini pada dasarnya adalah
Jurnal Abdi Mas gitu, Jurnal Abdi Mas. Ya seperti kita ketahui bahwa kita sebagai dosen itu mempunyai tridharma perguruan tinggi ya, yang sama kita tahu selain mengajar kita juga dituntut untuk mengabdi di masyarakat, kemudian kita juga dituntut untuk melakukan penelitian. Nah ini salah satu jurnal Abdi Mas saya tahun lalu gitu ya, tentang penguatan konsep akhlak berbisnis ya dalam pendidikan di sekolah bagi peserta didik kesetaraan gitu ya. Nanti ada 3 poin yang kita akan sedikit bahas. Yang pertama adalah konsep akhlak berbisnis, kemudian yang kedua mengenai pendidikan kesetaraan, dan yang ketiga tentang kewirausahaan ya. Jadi 3 ini nanti kita bisa explore, kita bisa diskusikan tentang kewirausahaan ya, kemudian tentang pendidikan kesetaraan dan akhlak ya dalam konteks berbisnis ya dalam hukum syariat. Nah ini bagian daripada jurnal Abdi Mas yang saya lakukan bersama rekan-rekan di Desa Unggul ya, satu kelompok, dan kemudian saya berdua dengan teman ini menulis tentang ini. Dasarnya adalah bahwa di Jakarta itu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan non formal ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, Undang-Undang Nomor 2 Ayat tahun 2003 bahwa tentang sistem pendidikan nasional, bahwa di negara kita ini ada 3 ranah ya, pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, lalu pendidikan informal. Nah, pendidikan kesetaraan ini adalah masuk pada pendidikan non formal ya, atau yang kita kenal dengan PKBM gitu kan. Paket A setara SD gitu kan, paket B setara SMP, kemudian paket C setara SMA. Kemudian ada keaksaraan fungsional gitu. Nah, ketika saat itu saya dan rekan-rekan ini ingin melakukan Abdi Mas, maka kami pilih pendidikan non formal. Ya, pendidikan non formal dengan tujuan untuk membekali mereka dalam hal life skill ya, life skill, karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan kesetaraan ya, di mana mereka itu mempunyai latar belakang yang sangat heterogen gitu ya, berbeda dengan pendidikan formal di mana usia pendidikan formal itu kan jelas ya, tingkatan SD jelas umurnya dari 7 tahun ya sampai dengan 13 atau 14 tahun, kemudian jenjang SMP pun sama, jenjang SMA pun sama, artinya dia mempunyai takaran umur yang jelas. Nah, kalau untuk di pendidikan non formal itu latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang umur ya, yang memang pada umumnya sudah berada pada usia perkuliahan tetapi baru kuliah. Kemudian banyak juga ya dari hasil yang kita lihat di pendidikan non formal seperti di PKBM di Jakarta itu didominasi oleh para pekerja gitu ya, baik dari kalangan kalau di Jakarta ada istilah PPSU ya, yang petugas kebersihan ya, ada pasukan oranye tuh ya, petugas kebersihan, dan banyak sekali itu sehingga pendidikan non formal ini bagi kami ya, ketika kita melakukan pengabdian masyarakat, mereka perlu dibekali dengan life skill. Maka pada saat itu kami membekalinya dengan pendampingan UMKM ya, pendampingan UMKM ini kita belum masuk ke akhlak berbisnisnya ya. Kita dampingi dengan pembekalan membuat UMKM ya, karena kemandirian ekonomi itu ya perlu diajarkan bagi mereka-mereka yang berada pada pendidikan kesetaraan ya, di mana mereka sudah terjun di masyarakat. Selain mereka bekerja pun ada yang memang kita mesti tumbuhkan di mereka, yakni adalah semangat untuk mandiri ya secara ekonomi. Nah, kemandirian itu
Salah satunya terwujud dalam UMKM, ya. Nah, akhirnya kami memberikan pendampingan tentang UMKM, bagaimana cara membuat UMKM yang sederhana, ya sesuai dengan fashion mereka, kemudian sesuai juga dengan budgeting mereka, ya, dan kita memberikan pendampingan itu. Nah, jadi yang paling signifikan adalah saat ini yang memang dibutuhkan itu pendampingan digital, ya. Semacam bagaimana membuat marketplace, ya, artinya bagaimana membuat toko di marketplace, kemudian bagaimana mendesain media sosial, ya, untuk dijadikan sarana berbisnis. Nah, itulah pada ini seperti itu, ya, bagaimana mengajarkan mereka copywriting, ya, untuk mengengage, ya, mengajak orang biar tertarik dengan dagangan, gitu, ya. Nah, seputar itu, ya, pertama kita memberikan pendampingan kepada peserta didik kesetaraan itu dalam bentuk agar mereka bisa UMKM, ya, bisa berusaha melalui UMKM. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang memang mau tidak mau menjadi korban, ya, akhirnya banyak yang di PHK. Nah, UMKM ini menjadi solusi sebenarnya. Berapa banyak perusahaan-perusahaan besar itu bangkrut, tetapi tidak dengan UMKM, karena dia berada pada tataran grassroots di bawah. Nah, sehingga kita mengajak dan menghimbau pada mereka-mereka yang berada pada pendidikan kesetaraan atau non formal, karena mereka tidak sekolah formal, artinya jam belajar mereka pun lebih fleksibel, ya, tidak seperti hanya jam belajar sekolah-sekolah formal, kemudian juga waktunya juga lebih luas, dan yang tidak kalah penting, latar belakang mereka itu adalah usia-usia produktif yang memang usia-usia bekerja. Nah, sehingga kita mendorong mereka untuk berwirausaha. Nah, tetapi tidak sampai di situ, ya, tidak sampai di situ, maka kami juga memberikan pendampingan dalam bentuk nilai-nilai agama, gitu, ya. Jadi secara teoritis pendampingan UMKM, kemudian juga kami tidak lepas di situ. Dalam konteks ini kami memberikan bekal pada mereka adalah pendekatan spiritual, ya, sehingga inilah yang kita kenal dengan akhlak dalam berbisnis, ya. Ya, kita berikan pemahaman. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang beragama non-Islam, gitu, ya. Nah, mereka pun menerima, karena pada dasarnya konsep ekonomi Islam ini, ya, sesuai lah dengan background agama manapun, gitu, ya. Jadi sistem ekonomi kita itu atau sistem ekonomi Islam itu relevan dan sangat cocok dengan agama manapun dalam di luar masalah keyakinan, ya, karena kita bicara tentang masalah sistem ekonomi. Nah, sehingga di situ pun ketika dalam program Abdi Mas itu kita sudah memberikan mereka pembekalan UMKM, baik pembekalan bagaimana memanage, memasarkan, kemudian pendampingan bagaimana membuat digitalisasi, ya. Kemudian yang terakhir ini kami memberikan pendampingan dalam bentuk pendekatan nilai-nilai spiritual, ya. Kami ajarkan kami berikan penguatan kepada peserta didik kesetaraan itu, ya, untuk berbisnis ala Rasulullah, gitu, ya, untuk berbisnis ala Nabi, ya, di mana bisnis ala Nabi itu yang kita kenal dengan brotherhood economic, ya. Jadi ekonomi yang berbasis ukhuwah Islamiyah, gitu, ya. Kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa konsep bisnis dalam Islam itu bukan hanya orientasi dunia, tetapi juga ada equilibrium, ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat, ya. Kemudian juga kita memberikan pemahaman kepada peserta didik di kesetaraan bahwa rahmatan lil alamin ekonomik, gitu, ya, bahwa ekonomi Islam itu adalah rahmat untuk semua, ya. Kemudian memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana berbisnis yang benar, ya, seperti hanya menjauhi dari macam gurur, ya, kemudian riswah, ya, kemudian mengurangi timbangan, dan yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman bahwa
dalam ekonomi itu ya kunci suksesnya adalah membangun trust ya, membangun kepercayaan ya. Karena Rasulullah juga sudah mencontohkan kita di mana beliau ketika berdagang itu ya jauh sebelum beliau diangkat jadi rasul ya, sama kita ketahui beliau sudah mendapat gelar Al-Amin ya, orang yang dipercaya, yang amanah. Nah, sehingga inilah perlu ditanamkan ya kepada peserta didik di kesetaraan ya, bahwa kunci sukses ya dalam berbisnis itu adalah menjaga amanah, menjaga kepercayaan. Nah, itu latar belakang kenapa lahir jurnal Abdi Mas ini gitu ya. Ini lahir karena hasil daripada pengabdian kita, pengabdian masyarakat, tim dosen ya, sama dengan rekan-rekan dosen yang lain. Saya rasa itu kita memilih di PKBM. Kenapa kita memilih di PKBM? Karena pandangan kami ya, mereka itu juga perlu pendampingan, perlu penguatan, baik penguatan di masalah teoritis ya, membuat usaha kecil mikro menengah ya, ataupun penguatan dalam segi spiritualitas ya. Ini perlu, jadi ada dua tadi ya, ada dua keseimbangan duniawi dan ukhrawinya. Kita berikan dia teori bagaimana berwirausaha, kemudian pendekatan religiusnya kita berikan bagaimana usaha yang benar dalam Islam. Jadi orientasinya bukan hanya mencari keuntungan cuan gitu kan, nah, tetapi juga ada keuntungan pahala. Nah, itu mungkin Bang Tajuddin sedikit pengantar lahirnya jurnal Abdi Mas ini gitu. Nah, selebihnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pendidikan kesetaraan atau tentang akhlak berbisnis ya, ataupun mengenai kewirausahaan. Itu. Oke, Bang Irfan, wah tadi sudah panjang lebar sekali ya, luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Abang berkaitan dengan akhlak berbisnis. Ya. Nah, dalam pendampingan virtual itu, bagaimana menguatkan dan memahamkan kepada para peserta akhlak berbisnis dalam UMKM. Walaupun tadi sudah disinggung, tapi bisa bisa Bang Irfan jelaskan kembali atau bisa diperkuat dengan dalil nakli yang sudah disinggung dalam jurnal ini, bahwa ada dalil nakli yang disampaikan kepada mereka. Kemudian mereka juga diberikan contoh-contoh UMKM yang bisa diberdayakan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Silakan. Ya, baik. Pada tataran tentang akhlak dalam berbisnis, contohnya ketika kita memberikan pemahaman kepada mereka, yang pertama adalah ini dulu, kita membangun atau mengubah mindset mereka dulu ya. Jadi kita pertama itu memberikan satu gaming lah gitu kan, atau sesuatu yang memang dia merasa dia nggak mampu untuk melakukannya gitu kan. Jadi pertama itu kita merubah mindset mereka ya, merubah mindset, oh saya nggak ada bakat untuk berwirausaha, oh saya nggak ada bakat untuk berbisnis, saya nggak punya keturunan orang tua tuh seorang pedagang gitu. Jadi yang kita ubah itu pertama ubah mindset ya, ubah mindset. Kemudian yang kedua adalah memberikan motivasi ya. Ya, kita memberikan motivasi tokoh-tokoh yang sukses dalam berbisnis gitu ya. Baik itu dari kalangan sahabat ya. Jadi kita memberikan itu dulu. Ya, jadi caranya yang paling mudah itu kita adalah memberikan tamsil ya. Kita memberikan satu biografi lah, biografi sahabat-sahabat Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi yang memang mereka sukses gitu kan dalam berbisnis gitu. Kemudian dalam contoh tataran yang di lapangan ya, contoh yang ada aja ya, seperti halnya siapa misalnya ya Afwan ya, siapa yang tidak kenal dengan Heru Tanjung gitu kan ya, anak singkong gitu ya.
Nah, beliau adalah seorang entrepreneur yang sukses. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang ada di masyarakat kita. Atau mungkin saya bisa memberikan contoh yang ada di lingkungan ya, seperti halnya di lingkungan sekitar. Karena waktu itu abdi masnya kita ini di Kembangan ya, Jakarta Barat. Nah, itu saya bisa memberikan satu contoh, ada warung yang laku banget. Nah, ya ada warung yang laku banget. Nah, ternyata kita ubah dulu mindsetnya, Bang. Kita ubah dulu mindsetnya bahwa wah, gua ini nggak punya bakat untuk berbisnis. Nah, kita ubah dulu mindsetnya. Nah, dengan cara apa mengubahnya? Dengan memberikan motivasi, ya, pengalaman-pengalaman inspiratif lah, tokoh-tokoh inspiratif yang sukses di dunia bisnis. Nah, setelah itu kita memberikan, ya kita breakdown kenapa dia bisa sukses. Oh, ternyata dalam bisnisnya itu dia nggak pelit, gitu. Nah, di daerah waktu itu ketika kita saya berikan satu contoh misalnya. Di daerah sini tuh Bang, itu ada rumah makan yang harganya 10.000 Bang. Rumah makan Padang yang tarifnya satu bungkusnya 10.000, isinya udah ada ayam bakar, rendang, mau apa aja pokoknya ceban itu 10.000. Ya. Gitu. Nah, itu bisa memperluas rumah makannya sampai 3 kios dijebol jadi satu. Ya. Pertanyaannya emang ada untungnya gitu kan? Jual satu bungkus misalnya hanya 10.000. Oh, ternyata ya kita teliti juga, kita tanya-tanya, oh itu ada untungnya walaupun kecil. Nah, kecil itu kalau rutin, kalau terus-menerus kan duit muter. Nah, iya. Itu kita berikan pemahaman kepada mereka, ya. Ini di luar dalil nakli ya. Kalau dalil nakli ya saya rasa sudah sama faham. Ya, dan juga saya tidak menekankan itu secara masif, karena di sana juga ada peserta didik non muslim gitu kan. Nah, tetapi saya lebih menggambarkan pada kasus-kasus yang sukses di daerah situ. Oh, ternyata dia dagang bisa begitu sukses, dia di situ ada semangat mencari untung, tetapi dia tidak tinggalkan semangat untuk menolong orang, gitu ya, sehingga ya laku juga di situ. Nah, ini bagian daripada tricky ya dalam bisnis itu. Janganlah terlalu besar ngambil keuntungan, ya, tetapi dia konsisten terus, ya. Akhirnya kalau bisnis kan perputaran uang yang penting, ya, perputaran uang yang penting walaupun sedikit tapi masuk ya untung itu tapi terus. Nah, jadi untuk menguatkan mereka dalam mengajarkan akhlak dalam berbisnis itu dengan cara kita memberikan motivasi kepada mereka dengan memaparkan contoh-contoh orang-orang yang sukses dalam berbisnis. Kemudian kita jelaskan kenapa dia bisa sukses. Oh, ternyata dia amanah, ya, oh ternyata dia suka menolong orang, oh ternyata dia memang dalam bisnisnya itu ada nilai-nilai sosial yang dijaga, ya, tidak hanya nilai ekonomik saja, tetapi dia ada nilai-nilai sosial, ya, kedermawanan. Nah, ini juga bisa menjadi semangat spiritual bagi mereka, gitu ya. Jadi tidak hanya orientasi duniawi, gitu. Selain dari dalil-dalil Quran ya tentang wabtagi fima atakallahu daral akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, itu kan bisa juga tuh Al-Qasas kita jadikan dalil ya tentang usaha. Ya. Itu mungkin Bang Tajudin. Ya. Oke, tadi Abang sudah menyinggung UMKM nasi Padang ya yang luar biasa. Nah, UMKM apa yang Abang sarankan kepada PKBM Wijaya Utama ini? Atau Abang sarankan juga kepada kami misalkan mengenai UMKM yang bisa dikembangkan di saat pandemi seperti ini, Bang? Ya, baik, ini PKBM Wijaya Utama dia hanya cuma sampel ya. Saya rasa ini juga berlaku untuk PKBM yang lain, dan mungkin bukan hanya di Jakarta, mungkin di Bandung. Di Bandung gimana Bang? PKBM banyak Bang? Di kampung-kampung sepertinya ada sih, kampung-kampung kayaknya ada. Kalau di Jakarta kan orang Bogor. Oh iya. Saya sendiri sebetulnya orang Bogor.
Oh, Jadi Bogor. tidak terlalu mengetahui sih sebetulnya, Mas. Tapi Iya, memang iya. ada, hanya di pelosok-pelosok ya. Kalau di kota-kota sudah ya sekolah saja seperti biasa. Ya. Pendidikan kesetaraan ini sebelum kita jawab pertanyaan Abang ya, sedikit tentang pendidikan Hmm? kesetaraan di Jakarta ya kita Ya. mencoba mengkomparasi ya, mungkin ada rekan-rekan juga yang nonton di sini di daerahnya bagaimana, jadi kita bisa sharing bareng. Nah di Jakarta itu Boleh, Bang. setahu saya itu pendidikan kesetaraan itu sangat banyak dan dia ada yang swasta, ada yang negeri gitu kan. Jadi ada yang diasuh oleh swadaya masyarakat sendiri, kemudian ada juga yang memang di bawah Pemda, artinya dia PKBM negeri. Nah itu di setiap kecamatan banyak itu, jangan kecamatan, satu kelurahan aja bisa ada dua atau tiga. Dan memang di sini sangat diminati karena memang kebutuhan apa ya, kebutuhan hidup di Jakarta mungkin tinggi, kemudian syarat persyaratan nyari kerja juga minimal SMA gitu kan, sehingga PKBM khususnya di paket C itu banyak banyak sekali diminati, ataupun keaksaraan fungsional itu banyak diminati. Nah, kembali ke pertanyaan Abang tadi, kira-kira apa yang memang saya dorong mereka UMKM-nya berupa apa, gitu ya. Nah, kita kita tanya dulu di sana ke- kemampuan ya, kemampuan mereka dalam berwirausaha itu sebenarnya kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya sederhana dan praktis gitu. Ya, bagi yang dan ini kalau bicara wirausaha itu sebenarnya tergantung fashion orang. Ya, tergantung Ya. fashion orang. Nah, misalnya ada yang fashionnya ibu-ibu ya hobi masak, ya jualan lah makanan-makanan ringan gitu kan. Sekarang makanan-makanan itu kan diolah begitu banyak ya, ada jadi macam-macam namanya gitu kan. Nah, kita mungkin tataran awal itu kita bisa mengarahkan mereka ber-UMKM itu pada makanan-makanan ringan gitu kan, pada makanan-makanan ringan bagi kalangan ibu ya, atau juga eh, bagi remaja-remaja ini sekarang mereka tuh kita arahkan untuk menjadi apa ya, semacam menjual jasa desain itu bisa ya. Contoh yang sederhana itu kan, kita membekali mereka dengan bagaimana cara membuat flyer dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Ada Canva ya, kemudian ada Photogrid dan lain sebagainya lah. Nah itu kan di era sekarang ini itu bisa dijadikan sarana untuk mencari uang gitu kan. Walaupun jasanya tidak terlalu mahal, tetapi kalau ada yang memesan 2-3 pesanan dalam sehari atau 3 hari gitu kan, itu kan lumayan. Jadi kita mengarahkan bagi peserta didik yang memang saat itu kebetulan rata-rata adalah kaum ibu ya, perempuan-perempuan, kita arahkan mereka ya untuk berwirausaha pada bidang kuliner gitu ya, pada bidang kuliner. Kemudian bagi remaja-remaja yang memang punya hobi ketertarikan pada dunia digital ya, kita ajarkan mereka, kenalkan mereka dengan aplikasi-aplikasi sederhana ya, aplikasi-aplikasi sederhana yang ada di Play Store. Dan juga kita mendorong mereka untuk eh, dalam usahanya itu selalu mengikut sertakan digital ya, artinya tidak hanya berdagang offline ya, itu harus ditekankan dengan online juga karena memang udah zamannya ya, semua sekarang beli sayur aja ada online-nya Bang ya, gitu kan. Ya. Jadi kita mengarahkan mereka itu pada bidang usaha kuliner ya, kemudian jasa ya, pembuatan editing video ataupun editing atau membuat flyer ya, ataupun kita menyarankan mereka itu eh, sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan bidangnya, itu contoh saja. Tapi yang paling umum sih ya, kuliner ya, kuliner gitu. Iya, Ya, kayak dan gitu Bang. yang paling Ah, sederhana yang saya rasakan seperti kemarin saja, misalkan saya memesan iya. makanan, ternyata tidak harus menggunakan aplikasi seperti Web Iya, dan yang lain-lain.
ternyata via WA pun ada, karena ada orang yang menjual jasa hanya via WA saja gitu, mengantarkan Benar. makanan dan sebagainya. Itu hal Ah, simpel yang bisa dikembangkan sebetulnya Bang ya. betul. Dan Terus ini Bang, juga kita tekankan juga dalam bisnis berbasis digital ya, itu juga ada nilai-nilai agama yang nggak boleh dilanggar ya, semacam ya, kejujuran. Nah, itu kita tanamkan juga di situ ya. Bagaimana ijab kabulnya gitu kan, artinya untuk memenuhi sah secara fikih gitu ya. Nah, itu juga kita berikan penjelasan di situ ya. Kemudian yang terpenting adalah eh, tadi ya, apa yang memang diiklankan ya harus sesuai dengan apa yang dijual. Kadang-kadang kan ya, penyakit jual beli online itu foto beda sama barang. iya, Nah, itu betul Bang. ya. Jadi di sini kita menekankan bagaimana membuat copywriting ya, Bang. Ya, copywriting itu mendeskripsikan barang yang dijual ya sebegitu detail ya, sehingga itu memberikan pemahaman kepada orang yang mau beli itulah kondisi yang sebenarnya secara narasi walaupun ada fotonya. Ya. Nah, jadi kita ajarkan mereka untuk membuat copywriting ya, seperti itu. Nah, ini Copywriting perlu. yang detail dan jujur ya Bang. Iya, detail dan jujur. Karena kan copywriting banyak. Apa ya? Misalnya kita ngelihat Iya, orang jual mangga di pinggir jalan, mangga 5.000 lah. Murah amat, pas kita iya, deketin lah. Ternyata setengah kilo 5.000 gitu kan. iya. Iya. Ada juga Ah, yang mangga sekilo sekian, ternyata yang mentah. nah, itu juga. Itu Ya kan kayak nggak gitu. boleh. Artinya eh, bahasa-bahasa advertisingnya apa ya, Hmm, kurang islami lah, bukan kurang islami ya, kurang, iya betul. agak sedikit menjebak gitu kan. Nah, itu yang kita harus hindari gitu, kita harus hindari. Ya. Jadi Dan itu dari situ kita masuk akhlak berbisnisnya gitu kan. Jadi betul, betul. eh, pelan-pelan kita mengarahkan mereka juga sehingga konten-konten dagangan mereka pun ya itu juga dengan sentuhan Islam. Contohnya ya bukan berarti menjual agama. Contoh gini, misalnya mereka jual madu ya, silakan Ya, untuk badan sehat, sunnah Rasul ya, minum madu. Nah, itu kita masukin juga tuh. Ya copy writing iya, dengan sentuhan-sentuhan religi gitu ya. Oh, Nabi suka madu loh gitu kan. Nah, itu kan bagian dari apa ya, mengajak tapi dengan pendekatan religius gitu kan. Ya, oh misalnya jualan sabun ya, kita berikan juga ya, apa, pengenalan tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi ada di situnya kita kita masuk gitu bang. Jadi betul. dan di pendidikan kesetaraan itu kan untuk hal-hal seperti itu agak tabu, bukan tabu ya, agak Betul. kurang karena mereka tidak tidak berada pada lembaga pendidikan Islam gitu. Mereka berada pada lembaga pendidikan umum di mana pendidikan agamanya tidak terlalu kencang gitu. Jadi ketika kita ajarkan konsep ini, mereka merasa disiram ya, disiram dengan air di tengah panas gitu kan. Jadi ini perlu, kalau kita bicara ini di sekolah agama, saya rasa mereka sudah paham itu. Tapi kalau kita bawa pada ranah pendidikan seperti pendidikan kesetaraan yang alafu ya, kadang-kadang mungkin juga mereka jarang hadir ke majelis, ya mereka mungkin Iya, juga sibuk dengan kerjaannya. Tapi kita masukkan ini jadi sekalian ngasih pendekatan agama sekalian, jadi memberikan mereka tuh pengajian gitu kan, tapi dengan cara berbisnis ya gitu. Jadi arahnya ke sana gitu ya, ya gitu bang ya. kemudian Bang, hmm, alasan Abang sendiri memilih PKBM Minaya Iya Ulama iya FPI atau utama itu ya. apa Bang? Apa karena Ya oke. defense atau karena apa? Oke, baik, makasih. Atau ada hal unik apa Bang ya. gitu Bang? Kenapa? Atau ada hal unik apa gitu? Oh, halo nih Tadi kan salah apa? satunya disinggung bahwa di sana Bener. apa pembelajaran mengenai agama itu bisa dikatakan kurang. Atau ada hal-hal Ya, unik apa lagi yang menggerakkan Abang untuk meneliti di situ Bang? ya.
Yang pertama, kenapa di daerah saya itu di Kebonjeruk itu sudah banyak PKBM. Nah, kemudian saya memilih di daerah Kembangan, itu masih dalam wilayah Jakarta Barat sih. Di situ kenapa saya pilih, karena di situ satu, peserta didiknya sangat banyak. Ya, jadi peserta didiknya banyak sehingga ketika saya milih ini, ya dengan harapan kebermanfaatannya juga bisa dirayakan orang-orang banyak. Nah, kemudian yang kedua, di daerah situ banyak memang masyarakat yang butuh ya bimbingan tentang pendampingan kewirausahaan. Jadi sebelum kita melakukan Abdi Mas ini, saya tanya yang dibutuhkan apa di sini ke pengelola PKBM-nya atau penjabnya ya, penanggung jawabnya. Jadi kita riset kecil-kecilan gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Jadi kita datang nggak langsung ingin mengajarkan ini, tetapi kita tanya kebutuhannya apa di sini. Oh, di sini ternyata dibutuhkan pendampingan wirausaha gitu, plus pendampingan digitalisasinya gitu. Jadi ini kebutuhan di PKBM itu, Bang. Dan saya rasa satu, karena saya tahunya PKBM ini adalah PKBM yang cukup besar ya di wilayah Kembangan, itu dasar awalnya. Nah, saya milihnya dia cukup besar, peserta didiknya juga sangat banyak dan dia termasuk PKBM yang aktif gitu ya, aktif dengan kegiatan-kegiatan tuh. Akhirnya saya memilih itu dasarnya. Nah, kemudian ketika saya sudah hadir di sana, gitu masih pandemi ya, masih pandemi, kita melalui seperti ini, melalui Zoom. Ternyata yang dibutuhkan mereka itu apa yang memang sejalan dengan apa yang kami mau berikan ya. Jadi gayung bersambut nih, Bang, gitu ya. Kita pengen, karena kebetulan waktu Abdi Mas ini saya gabung dengan dosen-dosen dari prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Ya jadi gayung bersambut itu sama dari Fasilkom kalau nggak salah, yang di bidang IT-nya. Jadi ada teman-teman yang di bidang ekonomi, kemudian ada teman-teman yang di bidang IT. Nah, saya dalam pendekatan religinya. Nah, kita bergabung. Ya, kalau Abdi Mas kan dari lintas disiplin itu lebih bagus. Ya, jadi dari lintas disiplin itu lebih bagus. Akhirnya kita gabung, kemudian kita tanya kebutuhannya itu mereka, bahwa mereka rata-rata usia-usia produktif, di mana usia-usia bekerja dan mencari nafkah ya. Nah, akhirnya mereka butuh pendampingan wirausaha. Nah, dari situlah kita matangkan lagi. Jadi dasar memilihnya karena satu, PKBM itu termasuk PKBM yang favorit lah. Ya, kebetulan penanggung jawabnya itu ketua forum PKBM Jakarta Barat, gitu ya, ketua forumnya. Jadi pengelolanya itu ketua forum PKBM Jakarta Barat, gitu. Jadi ini bisa menjadi percontohan ya, itu untuk disebarluaskan lagi. Nanti kedepannya juga kita akan teman-teman dari mungkin dari Sekolah Energi bisa kerjasama juga dengan Pendidikan Kesetaraan di Jakarta. Nanti bisa kita jalin komunikasi. Saya rasa perlu, karena memang pendidikan kesetaraan ini perlu didampingi, Bang. Ya, baik dari segala lini ya, tidak hanya dari ekonomi, ya, tidak hanya dari agama, tapi dari apapun. Apalagi sekolah energi yang berbasisnya ya wahyu memandu ilmu gitu kan. Gitu kan, wahyu memandu ilmu dengan pendekatan saintifik, dengan pendekatan religi. Nah, ini perlu juga ini merambah sekolah-sekolah di PKBM. Jadi garapannya lebih banyak gitu ya. Kalau istilah Prof Muhibin, yuntafa'u bihi gitu kan, bermanfaat. Ya, bermanfaat. Justru memang dibutuhkan pada dunia pendidikan kesetaraan mereka itu. Kalau pendidikan formal kan ya udah jelas mereka ya. Di pendidikan kesetaraan itu, Bang, ini di luar akhlak ya, Bang, kita diskusi ya. Problematika pendidikan kesetaraan itu banyak gitu. Dari tutornya gitu kan. Dari tutornya banyak juga yang tidak berlatar belakang
apa ya, FKIP gitu kan, keterbatasan ya dalam memahami kurikulum, dan tantangannya lebih berat sebenarnya menghadapi peserta didik kesetaraan dengan menghadapi sekolah formal ya. Bisa jadi tutornya lebih muda, lebih tua peserta didiknya gitu kan. Itu problematika sebenarnya dalam dunia pendidikan yang ada di pendidikan kesetaraan ya. Dan ini menarik kalau memang sekolah energi ini ya bisa menggarap itu ya, baik pada wilayah di Bandung maupun di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta bisa saya fasilitasi dengan rekan-rekan. Jadi kita bisa menambah pengalaman lagi. Ya pastinya rekan-rekan di sekolah energi sudah memahami lah teori pendidikan. Ya dokter-dokter semua ini. Itu. Iya bang, gitu bang. Oke Bang, saya izin menyapa dulu. Ini ada Alma, kemudian ada Pak Dr. Rahmat, Dr. Ralan. Mudah-mudahan para pemirsa Live TV yang berada di rumah atau berada dalam keadaan sehat selalu dan kita terus mengikuti Live TV. Bang, tadi sudah disinggung berkaitan dengan bisa dikatakan faktor penghambat juga ya, atau apakah ada faktor-faktor penghambat yang lain dalam pendampingan virtual ini Bang, selain tadi ya masalah age itu ya, umur, bahwa umur mereka kan bisa jadi berbeda karena banyak yang sudah seperti juga ya, yang kemudian karena kebutuhan mereka pada akhirnya mengikuti PKBM ini. Nah, selain hal itu Bang, apakah ada faktor-faktor lain yang menjadi penghambat atau faktor-faktor pendukung juga gitu yang Abang temukan di sana ketika melakukan pendampingan? Baik, faktor penghambat, kita mulai dari faktor penghambat dulu ya, dalam pendampingan virtual kewirausahaan ya berbasis digital, dan juga pendampingan kewirausahaan dengan memberikan penjelasan dengan akhlak dalam berbisnis. Kalau virtual itu biasanya pertama kendalanya adalah masalah gadget gitu ya, masalah gadget. Jadi ini saya rasakan ya, ini kami rasakan bahwa bagi peserta didik yang tidak mempunyai gadget ya dia nggak bisa mengikuti kegiatan ini, gitu. Dan pihak penyelenggara pun tidak bisa menghadirkan mereka ke sekolah ya, karena memang saat itu lagi pandemi gitu kan, lagi sedang tingginya. Nah yang kedua adalah kalau bicara virtual berarti berbicara tentang koneksi gitu ya. Bicara koneksi, banyak yang akhirnya leave ya, keluar ya karena kehabisan kuota gitu ya, kehabisan kuota. Jadi faktor penghambat yang sangat krusial adalah kuota sebenarnya ya kita nggak bisa apa-apa kalau memang nggak ada kuota di situ. Kita bikin PowerPoint pun nggak akan terlihat ya karena nggak ada kuotanya gitu kan. Jadi faktor pertama tuh kuota sebenarnya kalau masalah digital. Sama nih kita juga nih Bang Dokter nih, kita nggak bisa tetap maya kalau nggak ada kuota ya, kalau wifi di rumah mati gitu kan. Dan itu belum ada solusinya kayaknya tuh kalau masalahnya di kuota, kecuali dibeliin gitu kan. Nah ini ya, tetapi pihak penyelenggara sudah warning. Jadi seminggu atau 2 minggu, saya ingat 2 minggu sebelum acara itu sudah diwanti-wanti ya, tanggal sekian kita akan mengadakan pendampingan virtual. Ya, seminggu kemudian diingatin lagi. Jadi emang terus diingatkan, paling seperti itu. Ya, kemudian dibuatkan absensi. Ya, sehingga siapa yang hadir, siapa yang tidak itu ketahuan. Artinya ini bisa-bisanya penyelenggara untuk menjalin komunikasi dan terus diingatkan, sehingga kalau jauh-jauh hari diingatkan, paling tidak ada prepare-nya dari peserta didik untuk menyiapkan kuota gitu kan, atau paling enggak dia bisa nyari tempat yang ada wifi gratis lah gitu kan.
misal itu. Nah, kemudian faktor penghambat itu saja saya rasa di gadget dan di kuota internet. Faktor pendukungnya adalah yang pertama kali yang sangat-sangat penting ini dari pihak penyelenggara. Ini sangat mensupport kegiatan ini. Bahkan kegiatan ini yang sasarannya untuk peserta didik saja, ternyata yang hadir itu dari tutornya hadir, kemudian dari pejabat suku dinasnya pun hadir di situ. Ya, dari Sudin Pendidikannya juga hadir. Jadi faktor pendukungnya ya satu dukungan dari pihak sekolah ya PKBM ini sangat mensupport acara ini ya, bahkan mereka mewajibkan semua tutor yang ada di PKBM itu ikut ya. Kemudian juga mengundang pejabat-pejabat dari dinas pendidikan ya, suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat itu diundang dan alhamdulillah hadir di situ sampai selesai acara. Nah, sehingga materi ini juga mudah-mudahan ya ini menjadi satu masukan juga ya untuk para pemangku kebijakan ya, di tataran birokrat gitu. Jadi support dari penyelenggara sangat-sangat tinggi gitu ya, sehingga dia mengundang pejabat-pejabat terkait untuk hadir ikut sampai dengan selesai gitu ya. Mungkin itu Bang. Oke Bang. Ya siap. Mengenai materi kewirausahaan tentunya Abang juga kepada mereka ya. Tentang analisis itu. Nah, untuk kami penonton dan yang mengikuti live IGTV ini, adakah saran untuk kami mengenai kewirausahaan ini? Ya, tentunya sudah Abang kasih tahu juga kepada mereka pentingnya kewirausahaan ini. Nah, adakah saran untuk kami mengenai kewirausahaan? Ya, Mbak, ya. Kalau kita melihat karena ini adalah akhlak dalam berbisnis dan ini sangat identik dengan Islam ya sebagai agama kita, maka kita melihat figur ya Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang entrepreneur, ya. Ya, beliau seorang entrepreneur. Jauh beliau diangkat sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah berwirausaha. Ya. Jadi kalau saya pernah membaca dalam sebuah literasi, kalau mau kaya ya berwirausaha. Ya, jadi kekayaan itu adanya 99% ada dalam bisnis gitu. 1%-nya di dosen Bang, di yang lain gitu kan. Jadi kalau mau kaya jangan jadi dosen gitu. Benar-benar. Iya, kalau mau kaya jangan jadi dosen gitu kan. Kalau mau kaya berwirausaha. Jadi kalau kita mau kaya dosen sambil bisnis Bang gitu kan. Seperti itu, artinya berwirausaha itu tidak hanya dagang produk ya, dagang jasa pun bisa gitu kan. Mungkin kita juga bisa berwirausaha dalam konteks keilmuan kita berwirausaha juga ya. Nah sehingga di sini saya membangkitkan dulu ya semangat peserta didik ya ataupun termasuk untuk kita ya, kalau kita artinya gini, makna kaya di sini bukan hanya materialistis ya. Dan kalau kita melihat agama kita seperti halnya rukun Islam, ada perintah zakat, ya perintah haji, makna tersiratnya itu orang Islam harus kaya, gitu. Ya. Kalau orang Islam nggak kaya, ya dia nggak akan bisa pergi haji, ya. Kalau orang Islam itu nggak kaya, ya nggak ada perintah zakat. Perintah zakat itu hanya untuk orang-orang kaya, ya zakat mal artinya gitu ya. Maka di sini saya mencoba untuk membangkitkan semangat mereka untuk berwirausaha, sehingga mereka tuh mempunyai kemandirian ekonomi, tidak hanya berpangku tangan dengan bos, ya, dengan kerjaan. Jadi ibaratnya takdirnya tuh nggak dipegang sama bosnya. Ini bahasa kasarnya, walaupun Allah yang menentukan. Jadi dia bisa berbuat dan dia bisa berkreasi sehingga dia tidak terpaku gitu ya.
Dan inilah yang memang perlu digalakan ya, entrepreneurial ya, semangat entrepreneur. Nah, ini jadi mencoba ya, membangkitkan semangat mereka untuk berwirausaha dengan kemampuan yang dia miliki gitu ya. Ya, dengan kemampuan dan fashion yang dia miliki. Yang hobinya mohon maaf sekedar aja Ya. saya juga ada usaha kecil-kecilan bang, gitu kan. Saya ada usaha kecil-kecilan, ya karena background saya ini S1 saya sastra Arab, akhirnya saya buka toko kitab di rumah bang. Oh Saya buka gitu. kitab, saya ngambil kitab dari Beirut, ya, dari Libanon, dari Mesir, kemudian dari Jeddah, gitu kan. Dengan rekan-rekan yang toko yang lain, kemudian kita berwirausaha di situ, ya. Sehingga kalau orang sudah ibaratnya, mohon maaf bang ya, kalau Ya. kita berdiri kakinya dua tegak, itu kan nggak goyang. Tapi Ya. kalau dirinya kaki satu itu goyang, ya karena Hmm. nggak kuat pijakannya. Nah, Ya. ketidakkuatan kita dalam berdiri, maka di situ hilang idealisme, gitu kan. Makanya orang-orang yang idealis tuh ekonominya udah mapan dulu, gitu. Kalau ekonominya nggak mapan, nggak akan dia bisa idealis, gitu kan. Nah, ini yang memang perlu ditanamkan, ya. Makanya afwan ya, orang-orang yang berada pada satu wilayah kondisi sosial, dia nggak bisa beridealisme dengan pendiriannya karena ekonomi dia nggak kuat, gitu kan. Oh, nanti dipecat gimana, gue nggak bisa makan, gitu kan. Ya, ketika di kantor ada hal kemungkaran, dia nggak berani untuk apa namanya mencegahnya. Kenapa? Kalau gue cegah ya gue nanti dipecat, nggak bisa makan anak bini gue, gitu ibaratnya. Nah, jadi eh, idealisme seseorang itu ya satu diantaranya terbentuk dari kemandirian ekonomi. Ya, sehingga ini yang perlu ditanamkan. Kalau kita mampu secara ekonomi, maka apa perintah-perintah agama kita bisa lakukan itu, kemudian amar ma'ruf nahi munkar pun kita bisa melakukan itu. Nah, ini yang memang kita tekankan di situ. Jadi semangat untuk yakin dulu, ya semangat untuk berkarya. Nah, sehingga dia bisa nanti tujuannya kemandirian ekonomi ya dalam dirinya, ya minimal dalam keluarganya. Dia nggak minta duit mulu sama bapak emaknya, ya dia nggak minta duit mulu sama orang tuanya, gitu kan. Itu tataran yang sederhana, gitu ya. Jadi ini yang memang kita tekankan, gitu ya. Kita mencoba untuk membangun apa semangatnya dulu untuk berwirausaha dan mengubah mindset. Nggak ada bakat, semua orang sebenarnya bisa, gitu kan, Ya. berwirausaha. Gitu bang. Oke bang. Dari hasil pendampingan virtual yang abang lakukan, yang abang dan tim Ya. lakukan, hasilnya seperti apa bang? Yang Oh ya. abang lihat? Ya, selesai acara itu kita tanya lagi tuh, ya tanya lagi, kira-kira ada nggak oleh-oleh yang didapat peserta didik itu dipakai dalam keseharian mereka. Kita cross check ke apa namanya penjamnya, kita tanya, oh ternyata sedikit banyak berpengaruh, ya. Ya sudah banyak yang memang mereka akhirnya tadi khususnya kaum ibu ya, mereka berusaha kuliner walau sekedar jualan lontong, gitu kan, ya walau sekedar jualan kue lopis, gitu ya. Tetapi kan yang kita lihat di sini ada kemauan, gitu ya, untuk berwirausaha, ya walaupun memang pada tataran yang sangat sederhana, ya karena memang arahnya UMKM kita nanti, ya UMKM. Ada yang membuat minuman, ya. Dia bikin labeling sendiri, ya. Kita ajarkan bagaimana cara membuat merek, ya, ya yang singkat, padat dan mudah diingat. Nah itu kan kita ajarkan juga membuat apa ya merek itu. Ya. Kan eh, membuat merek itu nggak sembarangan, dan Ya betul. bikin mereknya juga kita dampingi dengan pendekatan Islam, ya. Ya, afwan kita menghindari labeling bikin merek itu dengan sesuatu yang doa yang buruk, ya. Contoh kita Ya. banyak loh nasi goreng gila, gitu kan. Aduh,
kita hindari dengan seperti itu, kita arahkan mereka ya. Dengan merek yang membangun optimisme gitu kan. Iya, betul. Sekarang tuh banyak merek-merek yang asal aja gitu kan. Iya. Biar biar apa ya, biar mudah diingat, tapi kan di situ nggak ada nilai doanya gitu kan. Nasi goreng Biar setan gitu kan. bombastis ya. Hah? Biar bombastis. Iya, bombastis. Kita untuk memberikan pemahaman ya jangan gitu-gitu juga lah, gitu kan. Iya. Nama kan berupa doa, ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan nama yang ada unsur doanya tapi mudah diingat. Nah itu mereka berkreasi tuh. Ya akhirnya ada hasil yang kita berikan pendampingan tuh, ada yang mereka berusaha walaupun usaha-usaha yang sangat sederhana gitu ya. Gitu. Itu Bang. Ya. Oke Bang, aduh sangat Ya. luar biasa ini. Hampir 1 jam ini Bang. Iya, benar. Kamu 1 jam udah 1 jam. Setengah 1 jam. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada yang bisa diambil gitu kan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf nih Bang. Gitu. Oke, Ya. tentu Bang, sangat banyak sekali hal yang bermanfaat yang Abang sampaikan ke kita. Ya. Oke Bang, yang terakhir ya, closing Ya. statement dari Abang. Closing statement dari Abang berkaitan dengan akhlak berbisnis dalam berwirausaha Bang. Silakan Bang. Baik. Dalam konteks akhlak berbisnis, closing statement ya, banyak orang yang beranggapan kunci sukses dalam berbisnis itu adalah marketing ya. Tetapi tidak sedikit orang yang melupakan peran Allah di situ. Ya, jadi orang dia berupaya secara duniawi bagaimana dagangannya laku, bagaimana dia untung besar, tapi dia lupakan unsur Allah di situ. Ya, dia lupakan unsur Allah yang menggerakkan si pembeli untuk beli gitu kan. Ini yang kita tanamkan. Ya, seberapa bagus ya Anda mengemas media sosial Anda untuk jualan, ya seberapa bagus marketing Anda pakai itu untuk memamerkan produk, tapi kalau Allah nggak gerakan pembeli, ya nggak akan beli itu, nggak akan ada yang beli. Jadi ada nilai-nilai tauhid yang kita tanamkan di situ, sehingga closingnya adalah bahwa logika atau akal itu harus diimbangi dengan spiritualitas ala Nabi gitu ya. Jadi logika atau akal kita itu harus diimbangi dengan spiritualitas ala Rasulullah. Jadi kalau dagang ya daganglah cara Nabi, ya berbisnislah cara Rasul ya. Dimana contohnya sudah ada di kita, yaitu Nabi Muhammad. Tinggal bagaimana kita menggali lagi, mencari-cari lagi ya bagaimana cara dagang Nabi. Nah, jadi itu ya, jadi cara berpikir kita itu harus diimbangi dengan spiritualitas ya ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sedikit closing ya dari ngobrol santai kita nih Bang Tajuddin. Kalau ada waktu mampir Jakarta Bang, main. Ya, siap Bang. Ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dan berdiskusi mengenai hal yang lain lah yang menarik. Kapan waktu boleh Bang? Saya lagi ini Bang, neliti mimbar masjid-masjid abad 17-18. Oh, mantap. Iya. Nanti kalau sudah kita upload di jurnal, kita boleh ngomongin di sini dengan Bang Yaksir tuh, beliau kan sejarawan tuh. Iya. Itu mantap Bang, itu menarik sekali itu dan jarang yang membahasnya ya. Iya, karena sekarang mimbar ini sudah bergeser menjadi podium. Padahal mimbar dan podium itu beda, gitu kan. Nah itu kita lagi iseng-iseng tuh di Al-Aufiyah tuh, lagi meneliti tentang mimbar-mimbar masjid abad 17-18, zaman-zaman VOC, gitu kan. Nah, tuh. Ya Bang, mantap Bang. Nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Oke. Terima kasih kepada Abang dan kepada para pemirsa Live TV Sekolah Energi dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.